everyone, aku Dia. Kita kembali lagi di Teman Puasa. Kat. Maaf Bu, itu lapak sebelah. Oh, begitu. Ini SDU Bantul. Oh, begitu. Ha-ha. Mohon maaf. Kita ulang ya. Oke. Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solihah, solihahnya SDU Bantul, dan selamat sore untuk ayah bunda di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, udah tahu kan hari ini mau ngapain? SDU Bantul siaran langsung kisah Islami anak soleh. Oke. Bu Dia itu ya sudah menerima curhatan dari anak-anak sekalian. Kangen sekolah, kangen bapak ibu guru, kangen sama teman-teman. Oke, tahan ya, sabar. Doakan semoga pandemi ini segera berlalu dan anak-anak bisa kembali ke sekolah. Namun begitu, aku di sini dan kau di sana. Kita berada di Bantul yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Tepuk tangan lagi buat Bu Dia. Oke, Bu Dia tidak akan lama-lama karena Bu Dia hari ini tidak sendiri. Di sini, di sekolah kita yang tercinta ini, ada bapak dan ibu guru di balik layar menyiapkan siaran langsung ini, dan ada tokoh yang sudah sangat tinggi jam terbangnya dalam mendongeng, juru kisah anak. Bu Dia panggil sekarang boleh? Oke, Bu Dia minta CV-nya dulu. Oke, mana ibu CV-nya? Iya, terima kasih ya, karena sosok beliau ini adalah yang sudah sangat tinggi jam terbangnya, maka Bu Dia akan membacakan CV-nya. Oke? Panjang nak, mohon maaf ya. Anak-anak bisa dicek di websitenya kadin.id. Oke, langsung saja. Bu Dia tidak akan panjang lebar lagi. Ini dia, Kak Adin. Tepuk tangannya. Ya, assalamualaikum Kak Adin. Waalaikumsalam. Oh, masya Allah ya. Ini dia Kak Adin. Kak Adin ini sebentar lagi akan mengisi kisah Islami anak soleh. Temanya tentang apa Kak Adin? Peristiwa penting di bulan Ramadan. Peristiwa penting di bulan Ramadan. Oke, anak-anak siapkan buku kegiatan Ramadannya atau buku tulisnya. Catat peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan itu apa saja, dan tunggu kejutan dari Bapak Ibu guru ya. Langsung saja Kak Adin bisa dimulai? Oke. Kita bismillah dulu ya. Oke, yang di rumah juga bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga siaran langsung hari ini berjalan dengan lancar. Oke, semangat, tetap semangat. Mari Kak Adin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. Amma ba'du. Adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih puasa atau sudah berbuka? Nah, mungkin yang adik-adik PAUD atau TK masih belajar ya. Tapi yang kelas 1 bolehlah masih belajar. Tapi kalau sudah kelas umur 10 tahun, kelas 3, 4, 5, 6 kok nggak puasa atau sudah berbuka? Itu berbahaya. Harus segera diperbaiki ibadahnya, karena puasa adalah wajib bagi kita semua, bagi anak-anak yang sudah balik. Bagaimana nih belajar di rumah? Apakah orang tua lebih galak dari guru, atau guru lebih ramah dari orang tua, dan sebaliknya? Mudah-mudahan ayah bunda di rumah menjadi pribadi-pribadi yang sabar ya. Mungkin anaknya disuruh mengerjakan PR masih malas-malesan, itu adalah
ladang pahala bagi ayah bunda semua di rumah. Nah, sudah dikenalkan tadi, saya Kak Adin akan menyampaikan kisah-kisah Islami. Untuk apa sih Kak tujuannya kisah Islami? Allah menyebutkan di Al-Quran, Rasulullah menyampaikan di hadis-hadisnya kisah-kisah orang-orang terdahulu. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun, supaya mereka semua orang-orang setelahnya berpikir, oh ada orang yang dibenamkan dalam laut, oh itu sombong, mengaku sebagai Tuhan. Hah? Ada juga yang dibenamkan dalam tanah. Ia tidak mau membayar zakat. Ada juga yang suka sesama jenis, Allah lempar, angkat ke atas, kemudian dibenamkan, dijatuhkan sekeras-kerasnya kaumnya Nabi Lut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kisah-kisah ini adalah agar kita semua meneladani, mencontoh yang baik dan menghilangkan atau tidak mencontoh contoh-contoh yang buruk. Temanya adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan. Adin mau menyampaikan 3 kisah, yaitu tentang peristiwa penting pertama, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Peristiwa penting yang kedua adalah tentang perang yang dahsyat. Perang apa itu? Perang Badar. Yang ketiga adalah Fathul Makkah, kemenangan kaum muslimin. Adik-adik, siswa SD unggulan Aisyah Bantul yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama tentang nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh aku menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di ayat lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk hudalin nas wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari hidayah itu. Malam itu Rasulullah sedang tahanus atau menyendiri khalwat di sebuah gua. Ada yang tahu guanya apa namanya? Iya, namanya Gua Hiro. Rasulullah sering menyendiri karena tidak mau melihat orang-orang Makkah waktu itu yang sukanya pada minum minuman keras. Mereka suka berantem berperang. Wah, serbu. Ya, mereka suka mabuk-mabukan, berzina dan sebagainya, menyembah berhala. Rasulullah nggak mau melihat itu. Beliau bertahanus di sebuah gua namanya Gua Hiro. Kurang lebih jaraknya sekitar 5 km dari Ka'bah. Kalau mau naik ke atas sekarang kurang lebih 1 jam bisa nyampe gua itu. Kalau dulu Nabi belum ada tempat pijakan yang sebagus sekarang. Di situ didatangi sosok malaikat yang dikenal dengan malaikat Jibril. Ketika datang, kemudian malaikat berkata, "Iqra ya Muhammad." Nabi bingung. "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." Kemudian dirangkul dengan erat, disuruh membaca surat Al-Alaq 1-5. Rasulullah gemetar, badannya panas dingin, keringatnya bercucuran, seperti hal yang tidak dibayangkan sebelumnya. Belum pernah sebelumnya bertemu dengan sesosok Jibril itu. Kemudian Rasulullah turun dari gua itu dengan tergopoh-gopoh. Setelah turun, Rasulullah melihat ke langit.
waktu itu Jibril menampakkan sosoknya, malaikat yang sayapnya bisa seluas timur dan barat, seluas luas sekali. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah, dibukakan pintu oleh Sayyidatina Khadijah. Rasulullah masih bergemetar. Zammiluni, selimutilah aku. Diselimutilah Nabi, ditenangkan. Kemudian ditanya, wahai suamiku, apa yang terjadi? Engkau jangan khawatir, engkau itu orang baik, engkau penyayang dengan sesama, penyayang dengan orang-orang fakir, pasti banyak yang membela. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril, namun beliau belum yakin. Kemudian ditanyakan kepada saudara sepupunya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah mengatakan, iya benar, itu adalah Jibril. Sebagaimana ia datang kepada Musa, menyampaikan wahyunya untuk disebarkan kepada kaumnya. Kalau nanti datang lagi wahyu selanjutnya, engkau pasti akan banyak yang menentangnya, dan aku akan menjadi pembelamu. Nah, sayangnya sebelum turun wahyu yang selanjutnya, Waraqah sudah meninggal. Namun Rasulullah diberitahu atau di dalam mimpinya, Waraqah termasuk orang ahli kitab yang baik, beriman kepada Rasul, dan ia akan masuk surga. Allahu Akbar walillahilham. Al-Quran kemudian berangsur-angsur turun. Ada yang turun karena sebab tertentu, ada turun tanpa sebab. 13 tahun fase Makkah sebelum Nabi berhijrah, kemudian 10 tahun setelah Nabi hijrah. Al-Quran yang turun sebelum Nabi hijrah disebut dengan Makkiyah. Setelah Nabi hijrah disebut Madaniyah. Walaupun ada surat atau ayat yang turun di Makkah, itu tetap disebut dengan Madaniyah. Cirinya yang Makkiyah adalah ayat-ayatnya panjang. Kemudian yang Madaniyah itu adalah pendek-pendek. Semua mukjizat Rasulullah, bisa membelah rembulan, bisa keluar air dari jemarinya, dan banyak itu semua hilang bersama wafatnya Rasulullah. Namun Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah akan ada hingga nanti hari kiamat. Ya, salah satu mukjizat Rasulullah yang masih ada, yang bisa kita pegang, yaitu Al-Quran. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Kira-kira banyak mana nih adik-adik? Lebih banyak memegang HP atau megang Al-Quran? Lebih banyak nonton TV atau melihat Al-Quran? Kira-kira besok di hari kiamat yang akan memberi syafaat kita, Al-Quran atau HP? Ya, kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya bacaan Al-Quran itu ya'ti yaumil qiyamah, akan mendatangi kita di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong kepada orang-orang yang membacanya. Ya, HP nggak akan datang besok hari kiamat menolong kita, tapi Al-Quran. Dan pahala membaca Al-Quran, satu huruf diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Ya, satu huruf dilipatkan 10 kebaikan. Dan Nabi yaitu adalah la aqulu alif lamun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidak aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim alif lam ini satu huruf. Namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 dikalikan 10, 30. Ya, jadi banyak sekali pahala. Apalagi nih, ada teman yang mau menghafalkan Al-Quran, luar biasa. Ya, kata Nabi, Iqra wartaq, besok yang menghafalkan Al-Quran disuruh membaca ulang di hadapan Allah. Satu ayatnya satu tingkat menuju surga. Semakin tinggi hafalannya, semakin banyak hafalannya, surganya semakin tinggi, dan bisa mengajak keluarganya untuk masuk surga bareng-bareng. Alhamdulillah. Kemudian itu peristiwa yang pertama tentang Al-Quran.
peristiwa yang kedua adalah perang Badar. Kenapa disebut dengan perang Badar? Karena terjadi di lembah Badar. Kalau mungkin di Bantul jadinya perang Bantul. Ya, ini lembah Badar disebut dengan Badar. Awalnya Rasulullah ingin mencegat, menghadang kelompok atau golongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun hal itu diketahui oleh Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengirim surat kepada Abu Jahal di Mekah, disuruh mengirim pasukan ke Madinah 1000 tentara. Rasulullah kemudian tidak jadi menghadang Abu Sufyan, tapi kemudian menghadang pasukan yang dari Mekah. Abu Sufyan lolos dan bergabung dengan pasukan Abu Jahal. Tahun itu, tahun kedua Hijriah. Orang muslim belum banyak, baru ratusan orang. Sampai Rasulullah berdoa, "Ya Allah, menangkanlah peperangan ini. Aku khawatir kalau nanti perang ini kami kalah. Kami khawatir tidak ada yang mau menyembahmu, ya Allah. Menangkan ya Allah peperangan ini." Rasulullah saking khawatirnya, ya. Kemudian malam sebelum peperangan terjadi, kaum muslimin sudah berada di situ. Kaum kafir juga sudah berada di balik bukit. Keduanya sudah berada di tempat yang sama namun beda lokasi. Di tempatnya kaum muslimin terjadi hujan ringan, mengakibatkan orang-orang muslim tidur terlelap. Orang kafir mereka gelisah, tidak bisa tidur karena kalau peperangan mereka membawa semua perhiasan. Ya, kalau kalah hilang semua atau nyawanya mati, kalah semua. Oh, sudah nyawanya hilang, hartanya dirampas. Nah, pagi hari waktu itu di Badar, kaum muslimin sudah siap. Kalau kaum muslimin sudah siap perang, dia sudah menyiapkan zahir dan batinnya. Semua fisiknya siap, batinnya juga sudah siap. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah, kalau dia mati, apa yang katakan? Alhamdulillah, bisa masuk surga karena dia syahid fisabilillah, ya. Karena dia syahid. Ketika Rasulullah memberi semangat, "Hai semua pasukan, siapa saja yang hari ini berperang dengan semangat, berperang dengan gigih berani, berperang dengan sungguh-sungguh, kemudian ia wafat meninggal," Rasulullah katakan, "dia fil jannah." Peringatan itu didengar oleh salah satu sahabat Rasul yang bernama Umair. Umair kemudian berkata, "Ya Rasul, ulangi lagi apa yang kau katakan. Siapa yang berjuang dengan sungguh-sungguh, kemudian ia mengerahkan semua tenaganya dan dia mati di peperangan ini, dia akan masuk surga." Umair yang sedang makan kurma itu masih tersisa beberapa butir kurma di tangannya. Kemudian ia mengatakan, ini yang menarik teman-teman, "Kalau aku hidup harus menghabiskan kurma ini, kurasa hidupku terasa terlalu panjang." Makan kurma segegaman, ia katakan terlalu lama karena ia pingin segera masuk surga. Dilempar kurma itu, Umair kemudian merangsek ke barisan orang-orang kafir. Allahu Akbar. Oh, kemudian dia mati. Rasulullah mengatakan dia di surga. Diawali dengan duel satu persatu. Hamzah, Ali, ya. Kemudian sahabat satunya yang lain duel dan memenangkan duel itu. Kemudian berperang. Pasukan kaum muslimin waktu itu berjumlah 313. Riwayat lain mengatakan 317. Melawan berapa? 1000 pasukan yang memakai pakaian perang, pedangnya komplit, kudanya banyak sekali. Kaum muslimin bisa dihitung kudanya, untanya berapa. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah terkadang maju, terkadang mundur, berdoa, "Ya Allah, menangkan ya Allah. Kalau nggak menang nanti habis, nggak ada lagi yang mau menyembahmu. Tidak ada manusia yang mau menyembahmu." Ternyata
karena kepasrahan Rasulullah, kemantapan para sahabatnya, ada tentara yang tak terlihat, tentara dari pasukan malaikat berbaju putih, mereka menyabet ikut berperang. Wah, kalau sudah malaikat ikut berperang, sudah habis semua. Seribuan pasukan kaum kafir itu kocar kacir. Ada kurban yang dikenai oleh malaikat itu, cirinya adalah ada bekas bakar di tempat badan orang kafir itu. Ternyata itu juga salah satu tanda itu kurbannya malaikat, karena mereka memakai api dari neraka. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah, kemenangan di bulan Ramadan. Ramadan loh, disuruh perang. Adik-adik di rumah apa disuruh perang? Enggak kan? Paling disuruh nyuci piring, nyuci sapu. Makanya jangan rewel kalau di rumah. Ah, capek mah capek. Ingat, dulu para sahabat Nabi disuruh perang. Enggak hanya sapu halaman, enggak hanya cuci piring, enggak hanya ngerjain PR, tapi berperang, menaruhkan taruhan nyawa. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan suci Ramadan tahun kedua Hijriyah. Rasulullah dan para sahabatnya memenangkan perang Badar. Allahu Akbar walillahil hamd. Peristiwa penting yang ketiga adalah Fathul Makkah, kemenangan yang dicapai oleh Rasulullah tanpa ada peperangan. Jadi orang-orang Quraisy menyerah dengan legowo karena terpaksa. Hal ini diawali dengan pengkhianatan oleh orang-orang Quraisy. Ya, sebelumnya kaum muslimin dan Quraisy, kafir Quraisy itu menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Disepakati tuh tidak ada peperangan selama 10 tahun. Kalau orang Quraisy masuk Islam, ini disuruh kembalikan ke Makkah. Tapi kalau orang Madinah yang keluar dari Islam tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Oke, diikuti oleh Rasulullah. Waktu itu di lembah Hudaybiyah. Ternyata baru masuk tahun pertama atau tahun kedua, itu ada suku Bakr yang ia menyerang suku Khuza'ah. Yang suku Khuza'ah itu dalam lindungan kaum muslimin. Namun diperangi, dibunuh, ada sekitar 20-an. Kemudian diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah pun Rasulullah marah. Abu Sufyan tergoboh-goboh ke Madinah, meminta belas kasihan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, mari kita perbaiki ulang perjanjian itu. Apa respon Rasulullah? Beliau diam, tidak mau menjawab. Oh, kemudian Abu Sufyan menuju Abu Bakar. Abu Bakar pun diam. Ia mengikuti Rasulullah. Ke Utsman diam, ke Umar apalagi, ke Ali juga diam. Sampai-sampai Abu Sufyan minta ke Fatimah, anaknya Rasulullah, agar membujuk Rasulullah untuk memperbaiki perjanjian itu. Tapi apa yang terjadi? Tetap tidak mau. Abu Sufyan pulang dengan tanpa hasil. Mereka khawatir kaum muslimin akan menyerang dengan tiba-tiba. Kemudian Rasulullah menyiapkan pasukan. Pasukan ini terdiri dari 10.000 pasukan. Banyak sekali. Jumlah di luar perkiraan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Sebelum pasukan berangkat, ada satu orang yang bernama Hatib dari golongan muslim. Ia mengutus seorang perempuan untuk ke Mekah, untuk ngabarin keluarganya yang di Mekah bahwa sebentar lagi kaum muslimin akan menyerang Mekah. Kemudian Rasulullah diberitahu oleh Jibril untuk menghentikan perempuan itu. Rasulullah menyuruh Ali untuk mengambil atau menyegat itu. Kembalilah perempuan itu, ditanya, dari siapa engkau disuruh? Disuruh oleh Hatib. Hatib dipanggil. Ya Hatib, mengapa engkau menyuruh utusan untuk memberitahu? Ya Rasulullah, keluargaku di sana. Kalau nanti pasukan muslim ke sana, mereka nggak ada yang
mereka nggak ada yang membantu, nggak ada yang melindungi, aku khawatir. Engkau mengkhawatirkan keluargamu, namun mengorbankan kaum muslimin. Hatib kemudian terdiam. Umar sudah mengambil pedang. Ya Rasulullah, biar aku penggal kepala orang ini. Jangan. Dia termasuk orang yang pernah ikut perang Badar. Allah mengampuni apapun tindakan dari orang itu. Kemudian berangkatlah 10.000 pasukan, ya. Kemudian berhenti kurang lebih 4 mil dari Mekah. Kemudian Abu Sufyan menuju ke Rasulullah dan pamannya Abbas kemudian masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan khawatir sekali. Apa yang ia lakukan? Ia masih setengah-setengah dalam beriman. Ia percaya kepada Allah tapi belum percaya kepada Rasulullah. Masih separuh. Dia mengucapkan syahadat tapi setengah-setengah. Kemudian dikatakan kepada Abu Sufyan, sampaikan kepada kaum Quraisy, siapa saja yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, ia akan selamat. Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, rumahku kecil, nggak bisa menampung orang banyak se-Mekah. Rasulullah mengatakan, siapa yang memasuki ke Masjidil Haram, ia akan selamat. Masjidil Haram juga kecil ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa saja yang menutup pintunya, ia akan selamat. Nah, itu baru bisa. Kemudian Abu Sufyan kembali ke kaumnya memberi pengumuman, wahai orang-orang Quraisy, kaum muslimin sudah berada di balik bukit ini. Mereka bersama 10.000 pasukan. Kita tidak akan bisa melawannya. Kita satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyerah. Hindun istri Abu Sufyan kemudian mengatakan, kalian jangan percaya kepada suamiku, dia pembohong. Ya, terjadi cekcok di situ. Kemudian orang-orang ya pada masuk ke rumah, masuk ke Abu Sufyan. Mereka pada ketakutan. Hari itu terjadi kemenangan Fathul Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, yaitu Fathul Makkah. Semua tunduk, semua patung-patung yang berada di sekeliling Ka'bah didorong, dihancurkan sampai bersih. Kemudian mulai waktu itu Makkah terbebas dari kesyirikan. Namun sekarang, wahai saudaraku, Makkah sedang tertutup oleh orang-orang atau pengunjung. Kita doakan segera, mudah-mudahan pandemi ini, corona ini segera diangkat oleh Allah ke langit. Kita bisa berkunjung kembali, menatap Ka'bah, menatap saja diberi rahmah oleh Allah. Yang tawaf juga diberi rahmah. Orang-orang bisa menyelenggarakan umrah dan haji. Kita doakan, mudah-mudahan segera kembali coronanya diambil oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat semuanya, adik-adik bisa sekolah kembali, ya, bu guru, pak guru bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Kita rindu masa-masa belajar dengan guru. Kita rindu tawaf di Ka'bahnya Allah. Kita rindu semuanya sujud di masjid Allah, rumah Allah, karena sekarang masjid sedang ditutup. Orang-orang sholat di rumah. Kita doa dengan setulus hati di Ramadan ini, penuh harap kepada Allah. Kita taubatan nasuha, kita jauhkan maksiat-maksiat yang itu mengundang murka Allah. Orang tua beristighfar, anak-anak istighfar, gurunya istighfar, semuanya agar kita semua diampuni oleh Allah, diangkat penyakitnya, dan dijadikan negara ini, bumi ini, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, ya, diampuni oleh Allah, dan kita semua menjadi generasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, dari Kak Adin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya
Sama-sama. atas kisahnya. Iya. Semoga anak-anak mencatat apa yang tadi Kak Adin sampaikan ya. Ada berapa tuh peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan? Yang pertama tadi apa? Nuzulul Quran. Yang kedua, Perang Badar. Yang ketiga, Fathul Mekah. Begitu Kak? Iya, betul. Iya. Nah, Budia akan membacakan soal tugas di buku kegiatan Ramadan. Silakan dicatat. Sediakan buku dan penanya. Sudah selesai? Kok sudah selesai Kak? Sudah siap? Oke. Sebenarnya panjang nggak sih Kak ya soalnya? Ingat tuh. Nggak tahu ya Kak. Gila ya. Lumayan ya ternyata. Oke. Nomor satu, apa saja peristiwa yang terjadi saat bulan Ramadan? Yang tadi disampaikan sama Kak Adin, apa saja peristiwanya yang terjadi? Itu nomor satu. Yang kedua apa ya? Oke. Mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah yang sangat kekal itu apa? Apa Kak Adit? Oh, jangan dijawab ya Kak. Iya. Nomor 2 tadi, mukjizat Rasulullah yang paling kekal. Oke. Nomor 3, Budia contek dulu ya. Nomor 3, oke. Bukan. Mengapa disebut dengan Perang Badar? Nomor 3, mengapa disebut dengan Perang Badar? Terus nomor 4, berapa jumlah pasukan Quraisy saat Perang Badar? Tadi Kak Adin sudah menjelaskan. Diingat-ingat ya. Terakhir nomor 5, ternyata nggak panjang ya, cuma 5 aja. Yang kelima, apa nama perjanjian sebelum Fathul Mekah? Nah, anak-anak silakan dicatat di buku kegiatan Ramadan atau di buku tulisnya. Nanti teknisnya akan diumumkan oleh Bapak Ibu Guru. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Adin yang sudah menyempatkan kisah Islami anak soleh. Temanya tentang peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan ya. Untuk Kak Adin, jazakallahu khairan Kak Adin. Boleh melanjutkan. Assalamualaikum Kak Adin. Waalaikumsalam. Oke, nah tenang, tadi kan Budia nggak sendiri ya, banyak Bapak dan Ibu Guru. Kita doakan semoga Bapak dan Ibu Guru sehat selalu ya. Dan ini dia, Bapak Kepala Sekolah kita akan menyapa anak-anak di rumah. Oke, kepada Bapak Suwardi, Budia persilakan. Baik anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semuanya masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini tahun 1441 Hijriah, di mana kita semuanya sedang prihatin, sedang khawatir di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi anak-anak tidak perlu khawatir. Insya Allah dengan kita tetap berperilaku hidup sehat, cuci tangan, berdoa sebelum makan, tetap di rumah, belajar sama Bapak Ibu orang tua, insya Allah kita akan terbebas dari virus corona. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku semuanya, alhamdulillah Bapak Ibu guru kalian semuanya hari ini telah menyelenggarakan, menampilkan sebuah kisah Islami untuk anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kalian sudah mengikutinya, dan tadi ada kuis yang disampaikan oleh ibu guru kalian Budia. Silakan anak-anak untuk menjawabnya. Pak Wati hanya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Tetap semangat. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari yang ke-12. Sebentar lagi ya, tidak lama lagi kita akan selesai insya Allah ya. Tetap semangat, tidak boleh mengeluh. Tadi kata Kak Adin, dulu orang muslim di bulan Ramadan harus berperang. Saat ini kita tidak berperang, namun kita berperang melawan hawa nafsu. Kita cukup membantu orang tua saja, tidak perlu berperang kemana-mana. Kemudian anak semuanya, jelang buka puasa jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya tetap diberikan iman, Islam, kesehatan, dan tentunya
selipkan doa untuk Indonesia, untuk bangsa kita. Semoga bangsa Indonesia terbebas dari virus corona. Terima kasih atas perhatian hari ini. Kalian sudah menyaksikan kisah Islami yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu guru kalian di SD Unggulan Aisyah Bantul. Kurang dan lebihnya kami atas nama Bapak Ibu guru menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.